belum merasa gereja ini nggak bener nih, ya kan? Yang pemikiran kita, Tuhan begini. Iya. Padahal kita tahu itu salah, tapi kalau kita lihat telisik lebih jauh sadis. Dia keluar itu loh kan karena mungkin ada permasalahan dengan entah pendetanya atau dengan teman-temannya atau dengan orang lain itu loh. Yang penting gue masih Kristen, masih berdoa kepada Tuhan Yesus kan. Orang Kristen nggak ada yang bahasa Jawanya lone wolf. Oke, teman-teman, kembali lagi sekarang di segmen ketiga. Apa yang mau kita bahas di sini sedikit banyak tadi nyambung sama pembahasannya Piko. Ketika ada orang-orang yang kecewa dengan seseorang oknum atau apa yang keputusan-keputusan yang gereja lakukan, akhirnya mereka menjadi antipati dan bisa dibilang malas ke gereja, dan mereka bilang, adalah yang penting Tuhan tahu, yang penting gua masih sembahyang sama Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya membuat mereka menjauhi persekutuan. Nah, itu yang mau kita bahas tuh. Kira-kira dari teman-teman siapa yang mau menanggapi dulu? Mungkin Josa, silakan Josa, ada yang mau diutarakan atau apa? Silakan, Jos. Ya, kalau misalnya seandainya itu terjadi ya, dan orang itu berpikiran seperti itu nggak salah sih, karena pemikiran setiap orang kan. Cuma ini opini pribadi aja ya kan. Alangkah baiknya kalau misalnya memang lu merasa gereja ini nggak bener nih, ya kan, atau segala macam bagaimana itu, ya udah lu coba untuk mencari gereja yang memang secara penglihatan mata lu itu benar, ya lu coba untuk join situ. Jadi coba untuk karena kan orang Kristen tuh nggak harus sih. Menurut gue pribadi, orang Kristen tuh kan harus berkelompok ya. Soalnya kalau misalnya dengan pemahaman pribadi tentang isi Alkitab kan jadinya rancu. Kalau misalnya kalau berkelompok kan dia bisa. Memang Alkitab mengajarkan orang Kristen itu harus bersekutu. Iya, makanya. Orang Kristen nggak ada yang kalau bahasa Jawanya lone wolf. Itu bukan bahasa Jawa, Iya. Jawa London. Jawa London. Jadi bukan kesatria seorang diri gitu. Yang bisa jadi kesatria seorang diri cuma Tuhan Yesus. Iya. Selain lainnya ya lu harus bersekutu. Benar yang lebih lanjut. Makanya dari itu ya, kalau misalnya memang di tempat itu lu merasa ganjel, ya mungkin lu mencari tempat, atau mungkin lu cari persekutuan kelompok-kelompok yang lain yang mungkin menurut lu, di sini udah nih tempat gua. Karena kalau misalnya lu berkelana sendiri sih mungkin gak apa-apa, cuma nanti yang ada pemikiran itu cuma ada lu menafsirkan Alkitab secara lu pribadi, bukan di diskusi secara bersama-sama, yang maksudnya kan ada pandangan-pandangan lain yang mungkin yang mana nih kita cari tahu titik yang benarnya ini sebenarnya mana. Misalnya lu sendiri kan ya udah lu merasa ya ini gue benar nih menurut gua. Saya sih nggak banyak. Ya, karena ada banyak orang yang memang akhirnya gue nggak perlu ke gereja, yang penting gue masih Kristen, gue masih mengimani Yesus, yang penting udah itu aja, yang penting Yesusnya lah gitu. Dan akhirnya memang karena pandangan-pandangan ini nih jadi diterima di banyak orang, iya benar juga, yang penting Yesusnya gitu, gue nggak perlu ke gereja atau apapun itu namanya, bersekutu gitu. Ada yang mungkin gue kak, gue bisa juga bersekutu jadi salah tempat menurut gue. Bersekutu jadi salah tempat. Iya, karena misalnya itu jadi harus waspada lah. Jadi nggak betul kita harus bersekutu, tapi dengan kewaspadaan juga. Karena misalnya kayak tadi Josa bilang, gue di gereja nih gini nih, dipersekusi gitu-gitu, terlihatnya. Akhirnya dia pindah ke tempat yang menurut dia lebih nyaman, lebih bisa terima. Dan kayak tadi saya bilang, ada gereja-gereja yang memang kalau ada hal kita tidak ngasih persembahan itu, ya dia akan ya udah gitu, santai aja, hal yang biasa gitu. Tapi perlu kita sortir atau kita filter juga, karena takutnya malah pembawaan dari gereja itu atau pemimpin gereja itu yang menyimpang. Nah itu takutnya loh. Kayak pembahasan kita awal gak sih? Iya.
takutnya ya malah ketika kita ngerasa oh gue bersekutu nih, gue memang tidak bisa menafikan kita sendiri, tapi ternyata kita ke tempat yang bersekutu pun dengan cara atau dengan pemikiran yang terbatas yang kita tadi itu, terbatas secara manusia, yang menurut kita yang sekarang mungkin sedang marak ya, waktu itu sempet kan, yang sesuai pemikiran kita, Tuhan begini, padahal kita tahu itu salah, tapi kalau kita lihat telisik lebih jauh sadis. Telisik Itu guys. Mungkin teman-temannya dia banyak yang setuju dengan hal itu, pemikirannya pun mungkin ada yang jadi gitu. dia nyaman berada di situ. Karena tidak ngerasa tidak dihakimi gitu. Sekarang kan yang lebih penting dilihat sama teman sekitar, yang dilihat sekitar bisa terima apapun yang diomongin benar, karena toh keadaannya sekarang keadaannya sekarang mereka semua terima gua kok. Mereka sesuai dengan apa yang Alkitab bilang misalnya, tidak mempersekusi gua gitu, mengasihi gua. Beda dengan yang even sebenarnya kita tahu yang gereja yang itulah yang mungkin pembahasan firmannya lebih benar mungkin ya, ketimbang yang gereja tempat dia berpindah. Yang nyaman itu ya. Iya, yang nyaman itu. Cuman kan balik lagi nih, masalahnya itu di orangnya. Orangnya lebih lebih mau ke tempat yang sesuai yang dia mau. Walaupun itu persekutuan ya. Jadi menurut saya tetap harus waspada. Walaupun memang bersekutu. Bersekutu kan bebas. Tapi kalau nggak waspada bahaya juga. Katanya aja Kristen, tapi ini nih Pak. Ya kan? Kristen nih, gue bersekutu dengan teman-teman Kristen, tapi sama aja kalau teman-teman Kristennya sudut pandangnya salah, yang penting Yesus dan lain-lain ya salah juga gitu. Jadi mesti waspada. Menurut saya itu sih. Gimana Bang? Atau lu? Kalau mau ini kan lagi ini nih gitu kan, yang seperti ini nih lagi apa namanya ya, lagi trending, iya gitu, dan banyak yang mengafirmasi itu gitu. Ya udahlah, yang penting gua sama Tuhan Yesus saja, dan apa yang dia lakukan gua ngikutin aja gitu. Iya, yang dibilang sama Bang Bobi tadi itu bener tuh. Orang-orang Kristen itu bukan orang-orang yang seperti lone wolf gitu kan, yang bisa mengatasi semuanya sendirian gitu loh kan. Iya. Nah, kita buka deh di kitab Kisah Para Rasul 2. Nanti ditampilin nih teman-teman, don't worry. Nah, ini cara hidup jemaat ya itu. Iya, betul. Ini polanya nih, pola hidup orang Kristen itu bagaimana sih kan? Nah, kalau di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 tuh ayat 41 dulu ya. Gue bacakan judul perikopnya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kemudian di ayat 46 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi memang polanya itu orang Kristen itu yang memang selalu dalam persekutuan, dalam kelompok-kelompok, tidak mungkin tidak. Jadi kalau ada orang yang merasa bahwa dia bisa sendirian gitu loh kan, dia keluar atau menarik diri dari jemaat atau gereja lokal itu loh kan, dia keluar itu loh kan karena mungkin ada permasalahan dengan entah pendetanya atau dengan teman-temannya atau dengan orang lain itu loh kan, dia keluar dan dia merasa bahwa yang penting gue masih Kristen dan kedua gue masih berdoa kepada Tuhan Yesus kan. Itu salah, pemikiran yang salah itu. Karena dari awalnya memang karena pola hidup orang Kristen itu ya dalam persekutuan. Kenapa sih teman-teman persekutuan? Karena Allah kita pun juga dalam persekutuan, teman-teman. Allah kita tertunggal itu kan Bapa, Putra, Roh Kudus kan itu kan dalam kekekalan. Mereka tuh ada dalam persekutuan. Gitu loh. Jadi kalau Allah kita aja bersekutu tuh loh kan antara pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus tuh loh kan, ya nggak mungkin pola dari Allah itu kita dengan salah berpikirnya kita beranggapan bahwa udah gue sendiri nggak aja. usah gue berkumpul dalam
persekutuan atau dalam gereja lokal atau lokal, gue sendiri kok. Yang penting kan gue meneladani Yesus. Lu bagaimana mau meneladani Yesus kalau lu nggak bersekutu dengan Tuhan dalam suatu persekutuan? Nggak mungkin, nonsense. Itu sih menurut gue. Gimana, Bang? Sepakat sih. Apalagi tadi ya, yang ketika kenapa sih kita harus bersekutu itu kan karena Allah kita juga Tritunggal itu bersekutu ya. Dan itu akhirnya kalau lu bilang yang penting gue mengikut Yesus terus berdoa pada Yesus, kayak nggak ada artinya gitu ya. Lu mengaku diri sebagai seorang Kristen tapi lu menjauhkan diri dari persekutuan, karena akhirnya apa yang lu lakukan itu kan gini, kalau orang Kristen kan kita pemahamannya melakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Segala sesuatu ujung dari yang apapun yang kita lakukan, bahkan Alkitab bilang kan makan dan minum aja lu harus lakukan seperti untuk Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita ngomong gue bisa bisa menjalankan ini sendiri gitu kan, ya lu nggak melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan karena lu nggak mencerminkan Allah lu gitu dari apa yang lu lakukan gitu. Karena Allah kita sendiri itu bersekutu. Gitu. Berelasi gitu. Akhirnya apa yang lu bilang di mulut itu ya nggak ada artinya sih. Gitu. Gitu sih kalau dari gue. Dan lagi pula kalaupun kita bermasalah dengan pendetanya atau gerejanya gitu kan, bukan itu menjadi pembenaran kita menarik diri. Iya, betul. Kalau kita merasa gereja atau pendeta ini mengajarkan hal yang salah gitu kan, ya kita harus cari gereja yang lain yang memang mengajarkan, pendetanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan lantas dengan menarik diri dan memberikan pembenaran diri bahwa gue bisa kok tanpa persekutuan. Berarti ini ya Bang, sorry nih. Itu yang tadi tuh gue mau coba garis bawain sedikit karena menyambung sama perkataannya Viko. Ketika kita tidak tadi kalau bilang kita harus ketika kita bermasalah dengan sebuah oknumnya gitu ya, kita tidak boleh menarik diri. Carilah tempat yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bukan kenyamanan. Iya betul. Nah, nyambung ke yang Viko bilang. Harus hati-hati juga gitu ya ketika kita memutuskan untuk menarik diri, kan nggak boleh berarti kita memutuskan memutuskan diri dari persekutuan gitu, relasi tadi. Tapi ketika kita harus kembali ke salah satu gereja ke dalam persekutuan, itu juga harus hati-hati ya. Iya. Harus ngelihat gitu gimana apakah gereja ini mengajarkan pengajaran yang benar gitu. Tapi kan jadi nimbul pertanyaan baru dong. Kalau seandainya nih kayak seandainya gue salah satu orang-orang yang kayak maksudnya yang lone wolf itulah, ya kan. Terus gue mau coba untuk kembali nih, ya kan. Kan yang kakak-kakak tadi udah bilang harus cari gereja yang memang mengajarkan tentang Kristen yang baik dan benar. Cara kita bisa tahu dia mengajarkan Kristen yang baik dan benar itu dari mana, sedangkan sebelumnya kita udah coba percaya ternyata fail. Iya. Bagaimana caranya agar kita bisa tahu kayak oh iya udah dia ini benar nih. Sedangkan setiap gereja kan punya ininya masing-masing. Pertanyaan yang bagus ini. Iya. Gue mikir dulu ya. Coba gua jawab dulu deh. Kayak di awal tadi tuh yang harus diuji, kayak omongannya si ini dengan Alkitab tuh bener gak sih? Maksudnya sekarang zaman udah canggih, kita bisa cari sumber dari manapun. Walaupun kita persekutuan ya, emang harus persekutuan, tapi omongan kayak misalnya kayak gini, omongannya Kak Bobby begini, kita bisa cari referensi lain gitu. Maksudnya bener gak sih yang dengan Kak Bobby, sesuai gak sih sama Alkitab? Kan tetap pusatnya harus di Alkitab kan. Jadi itu tadi kayak yang di segmen pertama, uji dulu lewat kita baca dari Alkitabnya, samain. Ya balik lagi, nggak bisa memang mungkin ilmu kita lebih rendah ketimbang orang yang ada di persekutuan itu, tapi bukan berarti kita nggak dapat hikmat dari Tuhan kan, buat Tuhan kasih jalan gitu.
Karena ya ketika kita mau cari, Tuhan akan kasih tunjuk oleh siapapun dan media apapun menurut gua. Kayak gitu sih. Gimana Bang menurut? Iya, jadi nih gue coba kasih pendapat yang jujur saya. Supaya taunya kita itu menuju gereja yang pendeta yang mengajarkan kebenaran itu sebenarnya sih, kalau menurut gue juga ya, itu dengan ya berdoa sama Tuhan. Terdengar klise ya? Iya. Kedengaran klise, iya kan? Bang. Kedengaran klise gitu ya? kan. Kayaknya cuma berdoa doang gitu loh. Kayaknya orang kalau dikasih jawaban gitu tuh apaan sih? Iya. Kayaknya gue berdoa. Iya. Justru malah nah ini nih. Klise terdengarnya gitu kan, karena ya pola pikir manusia kan dia pengennya harusnya langsung ada yang nyata gitu loh kan. Tapi kan nggak semuanya permasalahan itu harus diselesaikan solusinya itu dengan apa ya? Iya, instruksi jelas. Iya, kayak how to. Iya. Karena kita mau mencari pemahaman atau pengajaran yang benar tentang Tuhan kan, ya kita mintanya kemana mintanya? Ke Tuhan kan? Dengan cara apa? Berdoa kan? Kita berdoa sama Tuhan kalau kan, bahwa Tuhan tolong saya mau pergi ke gereja yang pendetanya mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan semata. Api sama tiang awan. Jalan beriringan. Jalan kiri kanan jalan. Iya, kalau menurut gue seperti itu sih Josa. Kalau pengalaman gue sini Josa ya memang ya kayak gitu Josa gitu loh kan. Tahun 99 gue mulai mundur dari gereja itu loh kan, sama itu loh kan, karena ngelihat hal-hal yang benar di gereja itu loh kan, menarik diri itu loh kan, dan akhirnya berakhir pada keraguan-keraguan terhadap Tuhan itu loh kan. Tapi ketika gue sampai pada titik bahwa ya nggak kejawab juga gitu loh kan, dan gue minta sama Tuhan itu loh kan, dan pelan-pelan pun dibukakan jalan sama Tuhan bisa gitu loh kan. Ini sih pengalaman pribadi, karena kalau gue bicaranya masalah ini gue nggak tahu jawab apa, tapi pengalaman pribadi gue Josa, ketika gue berdoa, ketika gue bersungguh-sungguh mencari Tuhan itu loh kan, ternyata ya sampai di sinilah gue sekarang Josa gitu loh kan. Bukan berarti gue sekarang udah benar-benar paham ya Josa, enggak, gue masih terus belajar Josa. Gue masih juga ada dosa-dosa yang gue lakukan, masih ada Josa, dan itu gue berjuang gitu loh kan. Tapi ketika gue ngeliat di tahun 99 itu gitu loh kan, dimana gue undur diri, gue kadang-kadang gile, ternyata ujung-ujungnya gue balik lagi gitu loh kan. Hanya mau menuju kuliah itu gue. Iya. Mau menuju kuliah. Kayaknya belum terpikirkan tolong. Dia selalu menjadi pemantik. Dia selalu menjadi pemantik. Gue seperti itu sih Josa. Jadi gue bermulai dari ketika gue dapet asa gitu loh kan, ternyata yang selama ini gue percayai tidak bisa memberikan gue jawaban yang pasti gitu loh kan, dan ketika akhirnya gue harus tersungkur di depan Tuhan dan minta bimbingan Tuhan, ya sampai sini lah gue. Jadi sebenarnya intinya balik lagi ke orangnya ya. Kalau ini juga pengalaman gue sama Bang Michel mirip-mirip, cuma gue nggak perlu jelasin lah ya. Intinya sama gitu, ada keraguan, terus males, sampai akhirnya berdoa gitu, pengen mengenal Tuhan lah intinya dengan benar, dan dibukakan gitu. Walaupun harus jujur gue bilang bukan dari tempat gue bergereja saat ini gitu. Gue belajar apa yang gue tahu sekarang sebagai kebenaran itu dari berbagai sumber, kan. Tapi ya itu, lu dibukakan, bukan dibukakan, maksudnya diarahkan sama Tuhan supaya lu ngerti pengajaran yang benar dan lu harus bersekutu gitu. Kalau orang ini benar-benar mau mendapat
pengajaran yang benar dari Tuhan gitu ya, terus mau mengenal Tuhan, ya benar tadi gitu, harusnya dia berdoa, dan ketika orang itu berdoa ya pasti Tuhan akan menuntun orang ini. Beda kalau ceritanya orang ini cuma menjadikan kekecewaannya dengan gereja cuma sebagai alasan supaya dia nggak mau bersekutu. Gitu. Kalau memang orang ini benar-benar ada kerinduan dengan Tuhan gitu, mau mengenal Tuhan dengan benar, ya dia pasti akan berdoa. Jadi pertanyaan lu bagus, cuma harus digali. Orang ini dia sebenarnya nggak mau bersekutu beneran karena ngelihat gereja ini nggak bener, atau malah karena ada alasan lain gitu. Dia cuma menjadikan kekecewaannya terhadap gereja sebagai alasan untuk nggak mau bersekutu. Gitu. Kalau alasannya yang tadi, yang paling terakhir, itu artinya orang ini belum jadi Kristen yang benar. Betul. Belum jadi orang Kristen sesungguhnya ya, KTP-nya doang Kristen. Karena pada dasarnya Kristen adalah bersekutu. Karena pada dasarnya orang Kristen itu orang yang berharap pada Kristus, dan orang yang berharap pada Kristus itu nggak mungkin bisa hidup sendirian tanpa saudara-saudaranya yang lain. Karena tadi yang dijelasin, Allah kita juga bersekutu, berelasi. Jadi harus dicari tahu ini orang jadi orang Kristen apa belum gitu. Kalau alasannya yang tadi terakhir, dia cuma menggunakan kekecewaan sebagai alasan supaya dia nggak bersekutu. Jadi harus probing lah lebih dalam, digali. Jujur dulu lah ya. Jujur dulu sama diri sendiri lah ya. Jujur dulu ya. Penonton biasanya suka menambahkan. Jadi kayak begini ya. Mungkin yang paling sederhana kenapa harus bersekutu adalah sebenarnya udah ada dari Kejadian ya, kenapa Tuhan menciptakan penolong yang sepadan buat semua pria, karena kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita harus ada orang yang bersama kita gitu untuk bekerja sama saling menolong. Pasti kan gitu. Sama yang tadi Bung udah jelaskan, kakak-kakak udah jelaskan bahwa Tuhan kita aja itu bersekutu di dalam kemuliaan. Setiap persona yang person yang ada di dalam Tritunggal itu bersekutu di dalam kemuliaan sekarang ya, kecuali nanti Tuhan Yesus akan datang lagi gitu. Yang Bung Bob tadi mungkin gambarannya gini ya, pada saat lu tersakiti gitu ya karena perlakuan mungkin gereja atau individu yang ada di dalam gereja, harusnya doa lu adalah, Tuhan ini kayaknya nggak bener nih gereja ini, boleh mohon melalui campur tangan Roh-Mu yang kudus bisa bantu saya bisa menemukan gereja yang jauh lebih baik gitu ya, bukan udahlah karena lo nggak semua gereja sama nih gitu, terus gue lebih baik sendiri karena bersekutu juga kan, gue dengan Tuhan bersekutu kemudian gitu. Akhirnya itu pemahaman pribadi yang dikeluarkan, egonya karena merasa gue tersakiti gitu, jadi dia langsung menstereotipkan semua kondisi ya. Gambaran paling gampang gini, karena lu nggak senang sama pekerjaan lu gitu ya kan, lu akan mencari pekerjaan lain dan berhenti dari pekerjaan itu. Nggak mungkin semua kantor begini nih nggak enak nih terus gue nggak usah kerja lah gitu kan, tidak seperti itu gitu. Sama dengan soal bersekutu dan mencari gereja, karena gue tersakiti di sini mungkin ya perasaan itu, padahal mungkin bukan salah organisasi gereja itu ya, cuma karena individu yang ada di dalam gereja itu yang membuat dia merasa tersakiti, kemudian dia memilih untuk ya udah gue nggak usah bersekutu lagi. Berarti kan sama aja lu kayak orang yang tadi yang di luar, berarti gue nggak usah kerja lagi kan. Kita nggak kayak gitu kan, tapi kita berdoa, Tuhan buka jalan nih, pekerjaan yang ini kayaknya nggak cocok buat saya, buka jalan dong untuk pekerjaan yang lain gitu. Tapi lu berusaha ya, nggak cuma berdoa doang terus nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak akan nemuin apa-apa juga gitu. Nah maksudnya contoh sederhananya seperti itu. Sama harusnya lu berpikir di dalam bergereja ya, pada saat lu merasa di sini udah nggak beres, lu pasti kan harusnya berdoa untuk minta tempat yang lebih baik gitu, bukan justru malah menarik diri dari semua kegiatan.
semua orang, kita semua pasti di sini ya, siapapun teman-teman yang ada kelihatan di kamera, teman-teman yang ada di belakang kamera, pasti punya kondisi itu di mana di dalam hidup mereka ngerasa kayaknya gue juga sendiri juga bisa aja gitu ya, atau mungkin gue tersakiti nih karena si bapak ini gitu ya, ntar nunggu dia meninggal dulu baru gue gereja lagi gitu kan. Ada yang gitu, itu kan ego ya yang dipakai gitu, jadi dia memakai egonya untuk, soalnya dia mungkin merasa ini gereja oke lah gitu ya, cuma karena ada orang itu aja tuh, atau karena dia mimpin ibadah itu gue nggak mau masuk gitu ya, itu berarti kan sebenarnya yang kita cari itu bukan Tuhannya. Jadi kita memakai emosi kita karena tadi keberdosaan kita akhirnya menghalangi tadi apa yang mau Tuhan kasih, mungkin membuka tempat yang lebih baik gitu ya. Mungkin orang ini punya masalah cuma satu doang di situ sama kita, tapi secara prinsip apa yang diajarkan benar, kan kita juga salah juga gitu. Misalnya pendeta ini benar, cuma jadi batu sandungan ke kita aja karena gue pernah tersakiti gitu. Dan seperti yang Bung Bob bilang juga tadi, sebenarnya kita mesti gali lebih dalam. Tersakiti ini karena masalahnya dari lu atau enggak gitu. Bisa jadi karena lu salah, kemudian lu ditegur, lu nggak terima. Kadang-kadang ada orang yang kayak gitu kan. Kita berbuat salah nih, kemudian misalnya nih, kita kembali lagi ya sederhana tuh ke pekerjaan ya, kalau teman-teman yang udah bekerja, lu ditegur sama bos lu, terus lu bilang, nggak mantap nih kantor nih, gue pengen cari kerjaan lain. Lu langsung ngobrol sama temen lu, gue tadi ini masa cuma gara-gara ini aja ya. Yang salah lu lah, lu ditegur gitu. Masih bagus lu ditegur gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu yang kadang-kadang kita sendiri perlu cari tahu masalahnya di mana. Kadang-kadang bukan karena organisasi atau gereja itu, tapi karena ego kita sendiri gitu. Karena kita nggak suka. Pada dasarnya nggak ada orang yang suka ditegur, dijelekan sampai lu tahu kalau hal itu sebenarnya salah dan teguran itu baik. Makanya mengenal Tuhan itu akan membuka banyak hal gitu. Cara lu menghadapi teguran, lu akan diam dan kemudian berpikir nih tegurannya bener nggak sih gitu ya. Kalaupun salah kan lebih baik gue ngomong, lah emang salah bang gitu kan. Emang nggak boleh gitu, kalau kan harusnya orang itu akan memberi jawaban ya. Nggak boleh karena begini gini. Lu bisa bertanya lagi, akan lebih baik seperti itu. Jadi akan menjadi pembicaraan yang konstruktif dan menghasilkan hasil yang baik dibandingin lu kesel karena nggak terima ini padahal salah lu sendiri gitu. Itu sih yang sering gue lihat juga ya. Maksudnya mungkin juga pengalaman kita semua pribadi di sini gitu. Sama mungkin begini, kalau orang itu kecewa sama seseorang terus akhirnya jadi keluar dari gereja, itu menurut gua alasan yang lucu ya. Maksudnya kekanak-kanakan, lu keluar dari persekutuan cuma karena kecewa terhadap seseorang gitu, atau terhadap terhadap ya hal yang sebenarnya nggak krusial gitu. Lu beda pendapat terus lu keluar, atau beda halnya kalau lu keluar itu karena alasan doktrinal, maksudnya alasan pengajaran gitu. Beda. Itu kan prinsip ya, prinsip orang Kristen. Kalau gereja misalnya contoh ya, ada gereja yang mengajarkan pernikahan sesama jenis boleh, terus lu memutuskan keluar dari gereja itu dan nyari gereja yang lain, itu sih bagus gitu, itu benar gitu. Tapi kalau lu memutuskan keluar cuma karena lu sakit hati sama seseorang, itu lucu ya. Karena lu mau bergereja dimanapun, gereja yang pengajarannya benar sekalipun, pasti akan ada orang-orang yang buat lu tuh, gue nggak suka sama orang ini. Karena gereja itu bukan tempat orang-orang sempurna, justru tempat-tempat orang berdosa. Lu akan ketemu dengan orang-orang berdosa sama seperti lu berdosa juga gitu. Lu akan kesel juga ngelihat dia kesel ngelihat lu kesel ngelihat dia gitu. Iya. Jadi makanya itu juga salah satu kenapa persekutuan itu penting ya tadi, besi mengasah besi gitu ya. Ketika kita udah dapat pengajaran yang benar kan kita bisa saling menegur, saling membangun gitu. Jadi hal-hal yang kekecewaan yang ditimbulkan karena hal-hal sepele itu masih akhirnya akan berkurang gitu.
Makanya kenapa ada kata-kata gereja adalah rumah sakit untuk orang yang berdosa, mungkin. Iya benar. Memang gereja itu tempat orang sakit. Kita adalah kumpulan orang-orang sakit, orang-orang munafik gitu. Jadi kalau lu merasa, wah lu munafik, join the club gitu ya kan. Kita adalah orang-orang berdosa, orang munafik yang diselamatkan gitu ya. Anda bergabung di tempat yang tepat. Memang gereja itu tempat-tempat orang sakit yang butuh dokternya Yesus Kristus gitu. Tapi diharapkan dengan pengajaran yang benar, kita menjadi lebih mengerti tadi. Makanya sih kenapa sih gereja itu perlu pengajaran yang benar ya. Soalnya kalau enggak, ya akhirnya kita jadi fight club, bukan bukan rumah sakit untuk orang berdosa tadi. Isinya berantem aja begitu ya, karena nggak ada dasarnya gitu. Cuma karena ego kita semua berantem satu sama yang lain. Itu aja sih. Ada lagi Jos? Kayaknya udah semua sih diomongin ya. Tapi ya yang paling pasti sih yang pertama jujur dulu. Kalau tadi si Bung Hani bilang kalau nggak suka bikin gereja baru aja. Ya bisa begitu. Lebih efektif tuh justru. Iya. Tapi dengan yang benar. Menggiurkan. Ya, bisnis menjanjikan itu. Ya. Jangan didengerin. Reformasi. Iya. Ya jadi ya tadi sama kayak si Bobby bilang, kayak Bung Hani bilang, kadang-kadang itu kita mesti jujur karena apa? Kadang-kadang kita seolah-olah membuat suatu kondisi kita adalah korbannya. Gitu. Padahal pembenaran nih. Iya. Jadi sebenarnya bukan gini, kita merasa seolah-olah ini gara-gara si ini, gara-gara si itu, gara-gara gerejanya begini. Padahal sebenarnya yang kita benci adalah kita benci sama Tuhan. Karena Tuhan tidak mengkompromi apa yang kita lakukan. Ya gue bisa ngomong begini karena gue juga, kalau tadi sharing pengalaman pribadi, Bobby juga pengalaman pribadi gitu. Maksudnya, karena kok Tuhan lu nggak kompromi sih sama yang gue lakukan? Kan gue cuman begini gitu. Tapi akhirnya kita menjadikan, ya itu nih karena orang ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Dan setelah itu kita mulai mendiskreditkan doa. Ya nggak usah berdoa lah, percuma. Karena gue sakit hatinya sebenarnya bukan sama orang-orang ini, sama Tuhannya. Lu katrol, lu nggak cincai, gitu istilahnya. Karena itu jadi afirmasi. Ya udah, gue nggak usah ke gereja, atau kalau itu gue ke tempat lain aja, toh masih sama. Gereja yang lebih mengafirmasi gitu-gitu. itu akhirnya berbahaya sampai nggak progresif gereja lu. Iya, nggak progresif. Nah, sampai akhirnya kita mendiskreditkan doa itu sendiri gitu. Padahal sebenarnya kita bilang doa itu kan nafas hidup orang percaya gitu. Ketika kita dapat lagi dalam situasi begitu, terus kita dibilang lu berdoa aja. Apa sih lu? Pasti kan gitu loh. Apa sih lu kok gue disuruh berdoa? Lalu itu bukan jawaban. Padahal dari situ sebenarnya ya balik lagi ketika kita benar-benar jujur ya. Ya Tuhan kita Tuhan yang benar gitu maksudnya. Tuhan yang sejati lah, bukan Tuhan-Tuhanan gitu. Jadi balik lagi karena dari doa itu kan kita ada di Alkitab bilang mintalah maka kamu akan mendapat. Mendapat apanya itu mendapat apa yang sesuai daripada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak merubah sebuah kondisinya supaya yang berubah adalah kitanya. Gitu. Kita yang sebenarnya lagi mau dibentuk gitu. Jadi ketika tadi awal pertanyaan adalah gue sakit hati sama orang ini, gue nggak seneng sama cara gereja ini begini. Secara tidak langsung Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya dia mau melembutkan hati kita tuh. Maksudnya yang mau dirubah tuh sebenarnya bukan gerejanya, enggak, diri kitanya supaya kita benar-benar mengenal dia yang sejati, dan itu tidak bisa lepas daripada persekutuan juga. Jadi ketika kita sudah menjadi sebuah orang yang baru yang dibentuk sama Tuhan itu, yang dijadikan sama Tuhan itu, secara tidak langsung kita akan langsung mencari gua kemana ya?
gua akan kemana ya? Bisa jadi juga kita akan kembali ke tempat itu tapi membawa hal yang berbeda. Justru kita yang akhirnya mau untuk ketika memang ini ada suatu hal yang salah, kita yang akan menjadi ini kayak nggak bener, gua harus mengambil bagian supaya hal-hal yang nggak bener ini pelan-pelan bisa mulai dibenarkan gitu dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Jadi kalau dari gua menyikapi hal itu ya kurang lebih begitu. Nah, gimana? Ada yang mau menambahkan lagi di sesi yang ketiga ini? Penonton tadi udah, ya kan? Mungkin memori aman memori. Ada 2 jam Bang. Oh iya. Berarti udah ya. Gila. Oke. Cukup berarti ya. Kalau begitu kita tutup saja sesi ini. Sudah sedemikian jauh pembahasan kita. Kita akan, tapi gini ya, membahas tentang Tuhan itu ternyata asik dalam arti kata nggak nyangka udah selama ini loh kita ngomongin loh ngalur ngidul, tapi sejauh apa yang kita lihat, apa yang kita dapatkan nggak keluar dari firman Tuhan. Ternyata sebutuh itu kita dengan pemahaman kebenaran, makanya sampai 2 jam aja ternyata nggak sadar kita. Jadi kita akan ketemu lagi di yang episode selanjutnya dengan pembahasan yang pasti udah berbeda tentunya. Nah, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa. Monggo silakan. Udah pengurus GP sekali-sekali. Oh iya. Ada. Oh ada. Ya, jadi teman-teman Awal tadi tuh. Ngurus nih. Tahu juga ya. Ketahuan. ngurus gitu kan. Sensor aja. Oke, semua mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami kepada hadirat-Mu Tuhan malam ini. Tuhan, terima kasih banyak atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan Tuhan hingga detik ini. Terima kasih juga atas waktu yang telah Engkau berikan karena kami dapat membahas sedikit dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Alkitab Tuhan. Mungkin pembahasan kami atau mungkin apa yang kami bahas itu kurang sempurna atau bagaimana, tapi kiranya Tuhan mau memberi kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang mendengar agar dapat menerima apa yang kita berikan secara baik tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.